Rasmi. Saya salah satu mahasiswi program Doktor Pendidikan MIPA di Universitas Negeri Jambi. Hari ini saya akan sharing mengenai materi penalaran deduktif dan induktif. Nah, sebelum kita berbicara jauh nih tentang apa sih penalaran deduktif dan induktif, kita harus tahu dulu makna dari penalaran. Nah, penalaran ini berkaitan erat dengan bagaimana manusia itu bisa mencapai suatu kesimpulan-kesimpulan tertentu, baik dari premis langsung maupun tidak langsung. Nah, titik berat dari penalaran adalah bagaimana seseorang menarik kesimpulan dan mengevaluasi apakah kesimpulan yang dihasilkan itu valid atau tidak valid. Nah, jadi penalaran ini juga termasuk atau terlibat dalam proses seseorang dalam memecahkan masalah. Mari kita lihat apa sih penalaran deduktif itu. Jadi penalaran deduktif adalah mungkin kita sering bertemu dengan penalaran deduktif. Biasanya penalaran deduktif ini adalah proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum. Jadi ketika kita menemukan pernyataan umum, ya kemudian kita memecah menjadi beberapa pernyataan-pernyataan khusus. Nah, sehingga seseorang bisa menarik kesimpulannya. Nah, menurut Johnson Lerch tahun 2000, dia memaknai proses penalaran deduktif ini adalah suatu penalaran yang diketahui untuk mencapai kesimpulan secara pasti dan logis. Nah, ini sering melibatkan penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum mengenai apa yang diketahui. Nah, jadi penalaran deduktif ini didasarkan pada proporsi logis atau tidaknya. Sebuah dalil pada dasarnya adalah pernyataan yang bisa benar ataupun salah. Contoh misalnya, seorang mahasiswa psikologi kognitif itu pasti brilian. Siswa psikologi kognitif pasti memakai sepatu. Atau misalnya mahasiswa psikologi kognitif menyukai selai kacang. Nah, dalam argumen logis, tempat adalah proporsi tentang argumen mana yang akan dibuat. Psikologi kognitif ini tertarik terutama pada proporsi yang mungkin dihubungkan dengan cara yang mengharuskan orang untuk menarik suatu kesimpulan yang lebih masuk akal. Artinya penalaran deduktif ini berguna karena membantu orang untuk menghubungkan berbagai proposisi untuk menarik suatu kesimpulan. Ya, jadi proses penalaran deduktif ini banyak sekali maknanya. Bahkan ada dua teori yang saya angkat di sini, yaitu menurut Giroto tahun 2004, dia mengatakan bahwa penalaran deduktif ini memiliki banyak dari kesulitan penalaran bahkan dalam memahami bahasa masalah. Sedangkan menurut Lawson tahun 2004, beberapa proses mental yang digunakan dalam pemahaman bahasa dan fungsi otak yang mendasari itu juga ikut serta dalam proses menalarkan sesuatu. Nah, dalam penalaran deduktif ini ada juga yang dinamakan dengan penalaran bersyarat. Nah, gimana sih penalaran bersyarat ini? Penalaran bersyarat itu adalah penalaran di mana pikir harus menarik kesimpulan berdasarkan dalil. Proposisi jika maka kondisional menyatakan bahwa jika kondisi antecedens P terpenuhi maka akibatnya Q mengikuti. Contohnya seperti ini. Orang siswa belajar dengan giat maka nilai ujian mereka tinggi. Nah, dalam beberapa kondisi jika Anda sudah tarik kesimpulan yang masuk akal, berarti ketika seseorang memiliki nilai ujian tinggi artinya dia pasti giat dalam proses pembelajaran. Nah, itulah yang dinamakan dengan penalaran bersyarat. Dan kita akan melihat bagaimana penalaran bersyarat ini menurut tugas pemilihan Watson. Nah, menurut tugas dalam pemilihan Watson ini, dia melakukan suatu riset atau penelitian Watson tahun 1968 bersama teman-temannya. Di sini dia menyatakan bahwa pada penelitiannya itu peserta diberikan satu tempat kartu dua sisi. Nah, jadi setiap kartu itu dia memiliki nomor di satu sisi dan huruf di sisi lainnya. Mereka akan menemukan konsonan huruf vokal, bisa A, I, atau E, U, dan O. Nah, tetapi ketika mereka memutar kartu itu dan mereka akan menemukan beberapa angka-angka yang kemungkinan saja bisa genap ataupun ganjil. Nah, untuk menentukan apakah pernyataan bersyarat itu benar atau salah. Karena kemudian penalaran bersyarat biasanya dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temui. Kebanyakan orang dari segala usia, setidaknya mulai dari sekolah dasar, tampaknya memiliki sedikit kesulitan dalam mengenali dan menerapkan modus ponens argumen. Namun hanya sedikit orang yang secara spontan menyadari bagaimana kebutuhan seseorang itu untuk bernalar. Nah, jadi memang
memang dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering melakukan proses pemikiran nalar deduktif ini, cuman mungkin kita tidak menyadari apakah ini penalaran deduktif ataukah induktif. Nah, faktanya beberapa bukti menunjukkan bahwa bahkan orang-orang yang telah mengambil kursus atau mengambil keahlian dalam penalaran ini menunjukkan bahwa penalaran deduktif itu merupakan penalaran yang benar-benar situasional. Teori lain menyebutkan bahwa demonstrasi penalaran bersyarat juga dipengaruhi oleh adanya informasi kontekstual yang mengubah masalah dari salah satu penalaran deduktif abstrak menjadi masalah yang berlaku untuk situasi sehari-hari. Ada satu contoh yang akan saya sajikan. Di sini ketika seorang anak berusia 18 tahun, ya, dia meminum minuman yang dilarang atau minuman alkohol. Nah, orang-orang mungkin ya akan lebih mencoba untuk memberikan argumen negatif terhadap seseorang tersebut. Jadi ketika seorang melakukan perbuatan yang tidak baik, seorang akan memberikan argumen, si A itu anaknya bisa kita katakan anaknya pergaulannya terlalu bebas. Nah, kan itu adalah kesimpulan yang sebenarnya maknanya negatif, tetapi memang argumen itu logis untuk menjadikan itu suatu penalaran yang bersyarat tadi. Nah, jadi dua peneliti telah menyarankan bahwa daripada menggunakan aturan interferensi formal, orang sering menggunakan skema penalaran yang pragmatis. Itu menurut Cheng Holyoke tahun 1985. Skema penalaran pragmatis adalah prinsip atau aturan pengorganisasian umum yang terkait dengan jenis tujuan tertentu seperti izin, kewajiban, atau sebab akibat. Nah, skema ini terkadang disebut sebagai aturan pragmatis atau pragmatis ini tidak seabstrak atau logis formal. Namun, mereka cukup umum dan luas sehingga dapat diterapkan pada berbagai macam situasi tertentu. Jadi, keyakinan sebelumnya dengan kata lain penting dalam suatu penalaran. Terus, evolusi dan penalaran. Jadi, pendekatan yang berbeda untuk penalaran bersyarat mengambil pandangan evolusioner dari kognitif. Cummins tahun 2004 mengatakan pandangan ini menanyakan jenis keterampilan berpikir apa yang akan memberikan keuntungan yang secara alamiah bagi seseorang itu supaya dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, jadi apa sih keuntungan dari seorang tersebut mampu melakukan penalaran tadi? Nah, sehingga dia memiliki bekal untuk di masa mendatang atau sepanjang waktu dia hidup supaya dia memiliki keterampilan berpikir. Nah, kemudian untuk mendapatkan wawasan tentang kognisi manusia, kita harus melihat jenis adaptasi apa yang paling berguna di masa lampau dan sampai masa sekarang. Jadi kita perlu melihat, nah bagaimana kita melihatnya, yaitu dengan cara berhipotesis, ya, menduga-duga tentang bagaimana kalau dulu kita mengenal bagaimana seorang pemburu, ya, bagaimana pemburu biasanya yang kuat dialah yang cenderung akan hidup atau bertahan. Makna ini yang menjadikan seseorang untuk berpikir bahwa penalaran itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari seseorang. Karena memang kemampuan seseorang untuk berpikir kreatif dan kritis itu ada dalam konsep dari penalaran ini sendiri. Kemudian pertanyaannya timbul lagi, kalau memang evolusi dan penalaran itu berhubungan, karena tadi kita membahas tentang bagaimana evolusi dulu ketika seseorang berpikir bahwa orang berpikir bahwa menghubungi seseorang itu cukup menggunakan SMS ataupun telepon. Zaman sekarang sudah bisa video call, seperti kita bahkan menggunakan Zoom meeting. Jadi evolusi seseorang itu memang sangat mempengaruhi bagaimana kemampuan kognitif dari manusia itu sendiri. Nah, jadi di sini menurut Cosmides tahun 1989 dia mengatakan bahwa manusia itu memiliki sesuatu seperti perangkat akuisisi skema. Jadi manusia itu sebenarnya sudah memiliki fasilitas, informasi dan instrumen yang lengkap di dalam dirinya untuk menjelaskan bagaimana nantinya
apa yang mau dia selesaikan, masalah apa yang mau dia selesaikan. Sekarang kita masuk ke penalaran silogistik, di mana penalaran silogisme ini atau silogistik ini ya yaitu penalaran yang paling terkenal. Silogisme yang paling terkenal adalah silogisme kategoris. Nah, seperti jenis silogisme lainnya, silogisme kategoris terdiri dari dua, yaitu ada yang dua premis dan ada yang kesimpulan. Dalam kasus silogisme kategoris, premis menyatakan sesuatu tentang keanggotaan kategori istilah. Faktanya setiap istilah mewakili semua, tidak ada atau beberapa anggota kelas atau kategori tertentu. Seperti silogisme lainnya, setiap premis mengandung dua makna. Nah, contohnya semua psikolog kognitif adalah pianis, semua pianis adalah atlet. Nah, itu salah satu bentuk dari silogisme kategoris. Oleh karena itu, apakah semua psikolog kognitif itu atlet? Nah, silakan kita pikirkan bersama. Kira-kira bagaimana silogisme dari dua kategori ini? Apakah semua psikolog kognitif itu pianis dan pianis itu semua atlet? Nah, itu kira-kira contohnya. Nah, salah satu teori yang paling awal dari silogisme ini yaitu mencakup dua gagasan teori. Yang pertama yaitu jika setidaknya ada satu negatif di tempat tersebut, orang akan lebih memilih solusi negatif. Dan jika ada setidaknya satu di tempat, orang yang akan lebih memilih solusi tertentu. Misalnya, jika salah satu tempat adalah tidak ada pilot yang anak-anak, orang akan lebih menyukai solusi yang tepat tidak di dalamnya. Nah, jadi meskipun demikian, teori tersebut tidak memperhitungkan dengan baik sejumlah besar tanggapan. Nah, peneliti ini memusatkan perhatian pada konferensi tempat. Jadi kalau di sini contohnya adalah jika salah satu tempat, nah jika salah satu tempat adalah contohnya tidak ada pilot yang anak-anak, nah orang akan lebih menyukai solusi yang tepat tidak berada di dalam pesawat tersebut. Nah, kemudian ada teori yang berkaitan dengan silogisme, yaitu teori yang lebih luas didasarkan pada gagasan bahwa orang memecahkan silogisme dengan menggunakan proses semantik, yaitu berbasis makna. Nah, teori yang berkaitan lagi yaitu sebuah model mental. Jadi representasi internal dari informasi yang sesuai secara analogi dengan apapun yang diwakili. Beberapa model mental lebih cenderung mengarah pada kesimpulan yang valid secara deduktif pada yang lain secara khusus. Beberapa model mental mungkin tidak efektif dalam menyangkal kesimpulan yang tidak valid. Dalam silogisme ini kita bisa melihat bagaimana pandangan alternatif tentang silogisme ini menunjukkan bahwa kesimpulan, misalnya contohnya seperti ini, beberapa seniman itu pintar, mungkin tidak dapat disimpulkan atas dasar informasi ini saja. Nah, jadi kita perlu mengetahui apakah benar seniman itu pintar, berdasarkan apa yang menjadi kriterianya, sehingga seorang bisa menyimpulkan. Tidak bisa kita hanya mengatakan dengan satu pandangan seseorang saja. Bantuan dan hambatan untuk penalaran deduktif, di mana dalam penalaran deduktif ini, seperti dalam banyak proses kognitif lainnya, pasti banyak hambatan yang terjadi. Misalnya pengarahan kesimpulan yang tidak tepat dan tidak akurat, kemudian juga seringnya terjadi bias sehingga merusak hasil dari suatu penalaran itu sendiri. Nah, heuristik dalam penalaran deduktif ini yaitu dalam penalaran silogistik meliputi beberapa kesalahan ekstensi berlebih. Misalnya, dalam kesalahan ini kita bisa memperluas penggunaan strategi yang bekerja di beberapa silogisme menjadi silogisme yang gagal. Nah, contohnya misalnya ketika kita mengambil suatu pernyataan bahwa ada sesuatu pernyataan yang negatif yang kita hubungkan dengan silogisme penalaran deduktif ini tadi, ternyata pernyataan tersebut ditangkap oleh orang lain menjadi pernyataan yang salah, makna dari kita itu tidak sampai, sehingga terjadi kegagalan dalam penyampaian dari silogisme tersebut. Bias dalam penalaran deduktif, yaitu bias yang mempengaruhi penalaran deduktif umumnya berhubungan dengan isi dan premis, dan juga bagaimana seseorang mampu mempercayai dari kesimpulan yang diberikan.
Nah, kenapa? Karena cenderung orang akan mengkonfirmasi langsung bagaimana pernyataan itu mampu untuk diyakini dan sejauh mana mereka percaya terhadap pernyataan yang sudah disampaikan oleh seseorang. Kemudian kita masuk ke penalaran induktif. Nah, penalaran deduktif tadi kita sudah menyampaikan bagaimana dari umum ke khusus ke khusus ke khusus. Kemudian kalau induktif dari khusus ke umum. Nah, di mana kita melibatkan penalaran dari khusus tertentu ke kesimpulan yang lebih umum. Kalau tadi hal yang umum kita lebih ke khususkan. Kalau sekarang hal yang khusus kita akan lihat lebih ke umum. Nah, tetapi tidak pasti, tidak dapat mencapai kesimpulan akurisasi sampai 100%. Dan juga sulit untuk mendapat kepercayaan yang cukup baik dalam penalaran induktif ini. Nah, dua alasan mengapa orang menggunakan penalaran induktif ini. Yang pertama, ini membantu mereka untuk semakin mampu memahami variabilitas yang besar di lingkungan mereka. Jadi mereka lebih mudah memahami apa yang akan mereka pelajari, hal yang kecil, sehingga mereka bisa melihat gambaran secara gampangnya atau secara umumnya seperti ini gitu. Nah, yang kedua itu ini juga membantu mereka untuk memprediksi kejadian di lingkungan mereka sehingga mengurangi ketidakpastian bagi mereka. Nah, begitu. Kemudian atas dasar apa orang-orang menarik kesimpulan dalam penalaran induktif ini? Orang-orang umumnya menggunakan strategi bottom up dan strategi top down untuk melakukannya. Ini menurut Holyoake dan Nisbet tahun 1988. Artinya mereka menggunakan informasi dari pengalaman indrawi dan informasi berdasarkan apa yang telah mereka ketahui atau simpulkan sebelumnya. Jadi mereka sudah memiliki atau mengetahui pengetahuan tentang sesuatu hal tersebut, sehingga cenderung kesimpulan yang nanti akan dikeluarkan dari penalaran induktif ini adalah hasil dari pengalaman yang sudah dimiliki seseorang itu. Nah, penalaran induktif ini dapat diterapkan dari berbagai situasi yang lebih luas daripada yang membutuhkan kesimpulan kausal atau kategorikal. Misalnya, penalaran induktif dapat diterapkan pada penalaran dengan analogi. Ya, penerapan analogi dalam penalaran dapat dilihat dalam banyak hal. Nah, analogi ini sangat sering kita lakukan, kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari kita, baik untuk membuat prediksi tentang lingkungan ataupun menghubungkan sesuatu persepsi dengan ingatan yang ingin diketahui oleh orang lain. Apalagi kita tenaga pendidik pasti sering sekali menganalogikan sesuatu yang lebih dekat dengan si siswa kita. Kemudian pandangan alternatif dengan penalaran. Perspektif alternatif tentang penalaran yaitu teori proses ganda, di mana dua sistem penalaran yang saling melengkapi dapat dibedakan. Yang pertama adalah sistem asosiatif yang melibatkan operasi mental berdasarkan kesamaan yang diamati dan kedekatan temporal, yaitu kecenderungan hal-hal yang terjadi berdekatan dalam waktu tertentu. Dan yang kedua adalah sistem berbasis aturan. Kalau sistem asosiatif tadi yaitu sistem yang dapat menghasilkan respon yang cepat dan sangat sensitif terhadap pola dan kecenderungan umum. Melalui sistem ini kita biasanya bisa mendeteksi bagaimana kemiripan antara pola yang kita amati dengan pola yang kita simpan di memori, sehingga kita bisa memberikan atau menarik suatu kesimpulan. Sedangkan sistem konfirmasi bias, sedangkan sistem penalaran berbasis aturan biasanya membutuhkan prosedur yang lebih disengaja, terkadang melelahkan untuk mencapai suatu kesimpulan. Misalnya melalui sistem ini kita harus menganalisis dulu hal-hal khusus apa sehingga kita bisa menarik suatu kesimpulan yang lebih umum. Nah, konfirmasi bias dari penalaran induktif ini yaitu kecenderungan untuk mencari dan menafsirkan bukti dengan cara yang menegaskan bahwa teori-teori yang ada dan bukti-bukti yang ada itu bertentangan dengan kepercayaan sebelumnya. Misalnya ramalan tentang
zodiak-zodiak. Nah, seperti itu misalnya. Jadi sering terjadi kan zodiak itu hal yang khusus, ada beberapa zodiak misalnya, tapi itu dilakukan atau dipercayai oleh banyak orang. Nah, artinya itu menjadi hal yang umum. Padahal zodiak tersebut belum tentu, misalnya katakanlah zodiak Scorpio, orangnya ramah, habis itu sangat 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 disiplin, katakanlah seperti itu. Tetapi orang memikirkan hal-hal khusus seperti itu, ternyata orang yang berzodiak Scorpio itu ternyata sama semua, padahal kan belum tentu. Padahal penarikan kesimpulan yang benar itu tidak mesti orang berzodiak Scorpio itu disiplin dan juga sangat ramah gitu. Ada juga mungkin yang tidak ramah. Nah, kemudian apa sih beda dari penalaran deduktif dan induktif ini? Nah, jadi kalau di sini menurut survei tahun 1999, dia memberikan contoh setiap jenis penalaran dalam konteks forensik, yaitu penalaran deduktif, di mana seorang bisa melihat sidik jari di darah ada di pisau. Kemudian sidik jari itu milik si D. Nah, karena itu D ini terkena pisau setelah korban mulai berdarah. Jadi dia saya rasa cukup untuk penyajian materi saya hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita segera kembali di dalam ruangan kelas, bertemu secara langsung. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.